Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan laporan khusus perayaan Hari Pers Nasional 2023 bersama saya Timothy Marbun. Hari ini 9 Februari adalah Hari Pers Nasional dan digelar di Medan, Sumatera Utara. Tema yang diusung adalah Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Dan acara hari ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 dan HPN tahun ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berpesan kepada insan pers agar tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga tentang pers yang bertanggung jawab. Ada sejumlah kegiatan dalam rangkaian HPN tahun ini, antara lain diskusi soal isu-isu terkini media massa, serta penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding atau MOU dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu soal pemilihan umum. Hari Pers Nasional di Indonesia pertama kali dirayakan pada 9 Februari 1990. Peringatan ini bertujuan untuk memperingati pentingnya wartawan dan pers dalam menjaga kebebasan berpendapat dan memastikan informasi yang akurat dan objektif disampaikan ke masyarakat. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sudah tiba lebih dulu di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beberapa hari sebelumnya. Mahfud menyebut pers memiliki peran strategis untuk membendung hoax, terutama selama pemilu 2024. Di sisi lain, banyaknya jumlah aduan yang juga ini mengindikasikan bahwa nilai pemberitaan yang semakin menurun karena tidak diikuti dengan kredibilitas yang baik pada perspektif dan pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik, keberagaman, dan sebagainya. Dan yang Anda lihat adalah apa yang saat ini sedang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, yaitu puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang tadi kami informasikan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri di jajarannya. Dan tentu saja ini juga diikuti oleh sejumlah insan pers, terutama para pemimpin-pemimpin redaksi yang juga hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun ini. Adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan etika jurnalistik. Sebaliknya, kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab berpotensi merugikan kepentingan publik, menghambat pemenuhan hak-hak publik, bahkan dapat mencederai rasa keadilan publik. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2022 menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia masih dalam rentang nilai bebas, di mana pada tingkat nasional. Nah, itu tadi gambar langsung yang kami hadirkan dari Medan, Sumatera Utara, di mana saat ini juga masih berlangsung peringatan Hari Pers Nasional yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan di Hari Pers Nasional ini kami sudah bersama Yogi Arif Nugraha, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV di studio. Dan juga ada Mas Adi Prinantio, Redaktur Pelaksana Harian Kompas yang hadir di perayaan Hari Pers Nasional di Medan dan sudah bergabung bersama kami secara daring. Tema Hari Pers Nasional 2023 yaitu Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Ini yang akan menjadi pembicaraan kita. Mas Yogi, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih Tim, selamat pagi Tim. Selamat pagi Mas Yogi. Mungkin selalu berada di balik kamera karena berada di redaksi. Jarang berada di studio justru Mas Yogi. Dan Mas Adi juga sudah mendengar suara saya? Ada Mas Adi ya. Oke, Mas Adi masih ada sedikit gangguan komunikasi dengan Mas Adi. Mas Yogi, saya ke Mas Yogi dulu. Di Hari Pers ini tampaknya 2023 menjadi sedikit lebih spesial juga nih buat Kompas TV karena tentu saja pers termasuk juga Kompas TV ini bersaing untuk memberikan yang terbaik, pemberitaan yang terbaik dan ada parameternya dan tampaknya ya seperti saya bilang tadi agak spesial nih Mas Yogi, bisa menceritakan. Iya Tim, betul. Jadi pertama tahun 2023 ini Hari Pers yang sangat bermakna bagi redaksi Kompas TV. Kenapa? Karena tahun ini kita setelah berpuasa hampir 9 tahun, penghargaan Adi Negoro kembali ke redaksi kita. 9 tahun menunggu. 9 tahun. Jadi terakhir itu 2014. Jadi 2014 itu kita terakhir mendapatkan Adi Negoro, pertama kali tahun 2011, yang kedua tahun 2013, 2014 setelah itu kita puasa. Kenapa tuh Mas Yogi? Banyak faktor ya, tetapi gini, bahwa kemudian
satu-satunya tujuan bukan soal mendapatkan Piala Adinegoro, tetapi yang kita ingin tegaskan bahwa ketika kita mendapatkan penghargaan atau apapun itu, apresiasi itu meneguhkan bahwa apa yang sudah kita kerjakan di ruang redaksi, khususnya ketika kita mengutamakan isu-isu pro publik itu sudah mendapatkan tempat dan mendapatkan pengakuan. Yang kedua, ini menjadi semacam semangat ya bagi teman-teman di redaksi untuk terus melakukan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah sepertinya spesial, betul. Jadi kami menanti dan cukup dramatis kemarin ketika diumumkan bahwa akhirnya Berkas Kompas mendapatkan penghargaan Adinegoro. Iya, dan itu mungkin bagi yang mengikuti media sosial, beberapa teman-teman di Kompas TV memang sempat memposting detik-detik menuju pengumuman dari Adinegoro tersebut. Ya, agak heboh ya karena itu Tim, karena terakhir 2014. 2014. Ya, 2014 kita menanti cukup lama, hampir setiap tahun masuk sebagai nominator, tetapi baru dapat 2023. Memaknai dapatnya itu apa kalau begitu Mas Yogi? Karena kan bukan tujuan. Yes, kalau betul. mendapatkan Adinegoro itu bukan sebuah tujuan, Persis, gitu. Itu sebuah penghargaan gitu. Tapi berarti kita bukan tiba di tujuan, tapi ini justru mendapat sesuatu untuk membantu insan pers manapun yang mendapatkan penghargaan tersebut. Dalam hal ini redaksi Kompas TV. Memaknai penghargaan tersebut dalam bentuk apa? Dalam kontribusinya? Oke, ya ini gini, tema-tema yang selalu diusung oleh Berkas Kompas dan selalu masuk sebagai nominator dan beberapa di antaranya mendapatkan penghargaan Piala Adinegoro, itu salah satunya adalah memang mengedepankan isu-isu pro publik. Isu-isu yang mendapatkan advokasi di mana publik tidak mendapatkan akses perlindungan dan sebagainya. Yang terakhir ini kan yang mendapatkan di Medan ini kan soal siapa menjaga masyarakat adat. Bagaimana cerita masyarakat adat Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, mempertahankan 1.600 hektar tanahnya dari penguasaan korporasi besar. Yang kedua, masyarakat adat di Sangihe, ketika dia harus memperjuangkan tanah adatnya dari eksploitasi tambang emas. Yang ingin disampaikan di sini adalah, yang paling penting adalah bahwa kerja-kerja jurnalistik, pengabdian tertinggi pekerja jurnalistik adalah pengabdian kepada publik. Nah, karena itu ketika ruang redaksi masih memberikan tempat, memberikan perhatian dan concern kepada isu-isu publik, ya itu menjadi motivasi dan yang paling penting adalah dijaga konsistennya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman dalam berbagai macam kesempatan diskusi bahwa di balik kita mendapatkan penghargaan itu ada satu konsekuensi yang berat sebetulnya. Satu, situasinya tidak mudah. Kami ini kan ada di ruang industri juga. Satu sisi harus mempertahankan keberlangsungan hidup, harus kompetitif di industri, tapi satu sisi juga harus mengedepankan isu-isu publik yang dalam faktanya tidak terlalu diminati, tidak masuk dalam orbit algoritma lah. Tetapi inilah komitmen, inilah pijakan, inilah policy yang harus digarisbawahi. Dan kita beruntung di dalam keluarga Kompas Gramedia ada tradisi jurnalisme yang memang mengedepankan itu, memberikan ruang itu. Bahwa kemudian diberi apresiasi oleh Dewan Pers, oleh PWI dalam setiap perayaan Hari Pers Nasional, ya itu ya kita syukuri. Artinya itu satu kemenangan bagi ide-ide besar kerja-kerja jurnalistik terhadap pro publik gitu. Yang kedua, kerja-kerja besar bagi semangat dan konsistensi kita ruang redaksi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.